Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta tanaman, kembali bertemu lagi kami dari tim Kampung Agroedukasi Muria akan berbagi video, berbagi tip, berbagi tutorial terkait dengan pertanian. Kali ini kami akan membagikan tips singkat terkait dengan menanam anggur bagi pemula. Ini dalam video adalah tanaman anggur yang baru kita tanam bulan November ya. November ini masuk Desember, sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, jenisnya ini adalah Boykonur ya. Boykonur yang kita tanam di planter bag. Kita gunakan planter bag. Ini planter bag ukuran 75 liter. Nah, ini penampakannya. Kemudian sampai saat ini tingginya kurang lebih 1 meter 40 cm gitu ya. Kalau kita lihat dari turbusannya, tanaman ini adalah tanaman yang sehat ya, dengan tanda turbusannya sempurna, kemudian ini melengkung ya. Ini tandanya tanaman tumbuh dengan sehat. Nah, yang akan kami bagi di sini dalam video singkat, bagaimana bagi para pemula yang ingin memulai menanam anggur. Akan kita kupas singkat, jelas dan padat. Untuk menanam anggur, yang harus kita pastikan terlebih dahulu tahapan-tahapannya adalah: 1. Memilih bibit anggur yang valid. Bagaimana caranya? Untuk memperoleh bibit yang valid, carilah di penjual bibit yang sifatnya indukannya sudah pernah berbuah. Ini 1. Yang kedua, carilah seller-seller yang amanah ya. Kita bisa membeli di teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu menanam anggur dan anggurnya sudah mulai berbuah. Ini tahapan yang pertama. Setelah menemukan bibit yang bagus, langkah selanjutnya adalah media tanam. Nah, ini yang terkadang terlupakan. Jadi media tanam seperti ini. Menanam anggur ini berbeda dengan menanam tanaman yang lain ya. Tanaman mangga, jambu atau yang lain yang medianya tidak terlalu sulit ya. Tanah merah itu sudah tumbuh dengan bagus. Akan tetapi kalau tanaman anggur ini membutuhkan media yang berbeda ya. Kuncinya untuk mempersiapkan media: 1, anggur membutuhkan media yang sifatnya poros. Nah, poros seperti ini. Nah, ya. Poros itu media yang tidak padat gitu ya. Jadi hindari menanam anggur di tanah langsung yang sifatnya padat, karena ini akan menghambat pertumbuhan dari tanaman anggur. Maka pilihlah media yang poros seperti ini, yang komposisinya kita bisa menggunakan: 1, sekam bakar; 2, sekam lapuk, sekam mentah lapuk; yang ketiga, kita campur dengan kohe kambing atau kotoran kambing yang sudah kita hancurkan ya, yang sudah matang. Kemudian perbandingannya 1:1:1. Kemudian ketiga bahan itu kita campurkan. Kita campur
dan nanti akan menemukan media yang ini poros sekali seperti ini ya. Apakah hanya itu campurannya? Kita boleh berkreasi. Misalnya tidak ada kuhe kambing, kita bisa menggunakan sekam bakar, sekam mentah lapuk, kemudian ditambahkan tanah di bawah pohon bambu. Ini biasanya sangat bagus sekali untuk media tanam. Nah, setelah mendapatkan media tanam seperti ini, lebih bagus lagi media tanam yang kita campur kita diamkan minimal 1 bulan. Kita diamkan dalam pot seperti ini 1 bulan. Ketika ada tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang tumbuh, ini tandanya medianya sudah bagus dan siap kita tanami anggur. Kalaupun dirasa terlalu lama, menunggu 1 bulan, paling tidak 2 minggu kita biarkan, biar media betul-betul matang dan tercampur gitu ya. Nah, ini kunci penting. Nah, setelah media dapat yang poros seperti ini, baru kita tanam anggur. Nah, setelah kita tanami, nah seperti ini, medianya poros, maka ini awal keberhasilan kita dalam menanam anggur ya. Ini setelah kita tanam, misalnya dari polybag, kita pindah ke planter bag atau ke tanah dengan media yang sudah kita buat tadi. Setelah kurang lebih 2 minggu kita pindah, kemudian kita latih pupuk gitu ya. Pupuknya boleh pilih pakai pupuk kimia atau menggunakan pupuk organik. Ini terserah ya, selera dari masing-masing. Kalau menggunakan pupuk kimia, kita bisa menggunakan NPK. Nah, seperti ini. Ini kita pupuk NPK setelah 2 minggu kita pindah dengan dosis setengah sendok makan NPK, kemudian kita campur air, kita larutkan dalam air 5 liter kurang lebih itu ya. Setelah itu kita siramkan. Nah, yang terpenting jangan sering-sering disiram ya, karena ketika medianya basah ini justru memicu busuk akar. Maka ketika akan menyiram, kita cek terlebih dahulu apakah medianya sudah kering atau masih basah. Caranya bisa kita, kalau dilihat secara fisik biasanya atasnya sudah kering tapi dalamnya masih basah. Caranya bisa kita seperti ini, atau kita tancapkan bambu. Jika kita angkat masih basah, maka media tidak perlu kita siram lagi. Begitu seterusnya, tergantung tempat, bisa seminggu sekali kita kasih pupuk yang kita campur dengan air, atau di tempat-tempat yang agak lembab mungkin bisa lebih lama, misalnya 2 minggu sekali. Nah, itu untuk fase pertumbuhan ya, NPK itu ya, atau bisa menggunakan POC. Setelah itu nanti kita pantau pertumbuhannya. Seperti ini, kita rambatkan ke atas seperti itu. Nanti baru kita buatkan rambatan atau para-para. Nah, setelah nanti cabang primer ini naik ke para-para, kemudian kita tekuk. Nah, tekukannya ini menjadi cabang sekunder ya, primer, sekunder. Setelah sekunder nanti akan muncul cabang-cabang lagi yang disebut dengan cabang tersier. Di cabang tersier itulah nanti kita melakukan pembuahan. Nah, tapi di awal tipsnya itu dulu. Nah, setelah nanti proses pembuahan, akan melakukan proses pembuahan, pupuknya kita ganti dengan menggunakan pupuk pembuahan. Kita bisa memilih pupuk organik ataupun pupuk kimia. Kalau yang menggunakan pupuk kimia, kita bisa menggunakan pupuk MKP. Kalau organik, kita bisa menggunakan POC bonggol pisang atau POC air kelapa itu ya. Ini untuk fase pembuahan. Setelah berbuah,
Nanti kita tunggu antara 100 sampai 120 hari, biasanya buahnya sudah mulai matang dan bisa dikonsumsi. Ini dulu tip yang dapat kami sampaikan terkait untuk penanaman anggur bagi pemula supaya tidak gagal. Saya ulangi lagi, yang pertama pilih bibit yang valid, yang kedua pastikan medianya poros, yang ketiga adalah pemupukan di fase pertumbuhan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.